Baiklah hadirin, pemirsa dan juga pendengar, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 ini diikuti oleh dua pasangan calon. Dan langsung saja saya akan mengundang para paslon untuk naik ke atas panggung dan menempati podium yang telah disediakan. Kita sambut bersama, inilah pasangan calon nomor urut 1. Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT dan Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar ST MSI. Selamat malam Bapak-bapak, silakan. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo SOS MM. Selamat malam Bapak, silakan menempati tempat. Ya, dan sekali lagi kita berikan aplaus dan juga tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Dan seperti tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah bahwa calon gubernur dari pasangan calon nomor urut 2 malam hari ini berhalangan hadir karena masih dalam masa pemulihan kesehatan dan telah melampirkan ataupun menyertakan surat keterangan kepada KPU. Hadirin pemirsa dan juga pendengar, debat publik pada malam hari ini ataupun juga materi, pertanyaan, dan soal-soal yang akan diajukan telah dirumuskan dan juga disusun oleh tim panelis atau tim penyusun materi yang sesuai dengan latar belakang dan juga bidang kepakarannya. Dan untuk menjaga kerahasiaan ataupun juga independensi, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tersebut hingga kini tidak diketahui oleh pihak manapun dan hanya para pakarlah yang mengetahui isi dari pertanyaan tersebut. Segmen pertama ini, para pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya dengan durasi dari masing-masing paslon adalah 2 menit 30 detik. Saya akan memberikan kesempatan pertama untuk paslon nomor urut 1, kemudian akan dilanjutkan oleh paslon nomor urut 2. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk sampaikan visi dan misi Anda. Waktu 2 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat sahabat dan kawan kami, Saudara Sugianto Sabran dan Edi Pratowo, seluruh warga Kalimantan Tengah yang kami cintai dan banggakan. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah kita tahu masih rendah. Hal itu dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal. Kita lihat dan alami sendiri sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik berbelit-belit dan rumit. Pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan maksimal serta keterlibatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan publik juga belum terakomodir dengan baik. Selain itu, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan juga sangat minim. Ini mempertegas wajah pelayanan publik kita yang kurang akomodatif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Kita juga kerap menyaksikan perbedaan kualitas antara pelayanan publik pemerintah dengan pelayanan swasta yang menekankan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Untuk itu kami apabila diberi amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, salah satu prioritas utama kami adalah memastikan pelayanan publik dilakukan secara prima. Prima artinya mudah, cepat dan terjangkau. Mudah dari segi regulasi, cepat dari segi waktu dan terjangkau dari segi biaya. Tidak boleh ada lagi warga Kalimantan Tengah yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Tidak boleh ada lagi warga Kalimantan Tengah menunggu berhari-hari dalam proses pengurusan hak-haknya sebagai warga negara. Tidak boleh ada lagi pelaku usaha yang hanya sebatas mengurus izin usaha harus menyisihkan beberapa persen untuk gubernurnya. Selain pelayanan masyarakat, penegakan hukum di Kalimantan Tengah juga belum memenuhi aspek keadilan. Untuk itu Kalimantan Tengah butuh pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk mengabdi pada masyarakat, pemimpin yang siap melayani, menjadikan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan Kalimantan Tengah di atas segalanya. Insya Allah bersama pasangan Ben Ujang
menuju Kalteng baru, maju dan sejahtera. Ingat 9 Desember, coblos nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis, kita langsung menuju ke paslon nomor urut 2. Silakan sampaikan visi dan misi Anda. Waktu 2 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Paslon nomor urut 1 yang kami hormati, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya, panelis yang kami banggakan, dan masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Pada debat yang ketiga ini sesuai dengan tema Reformasi Birokrasi, Penegakan Hukum, dan Kualitas Pelayanan Publik Kalimantan Tengah, saya Haji Edi Pratowo, calon Wakil Gubernur, bersama Haji Sugianto Sabran, calon Gubernur Kalimantan Tengah, ingin menegaskan bahwa inti dari kepemimpinan adalah pelayanan. Tugas pokok dari birokrasi dalam semua level pemerintahan adalah bekerja sepenuh hati untuk melayani publik dan berorientasi kesejahteraan bagi seluruh warga Kalimantan Tengah. Tata kelola pemerintahan akan berjalan baik ketika pemimpin menjadi contoh dan teladan, ditopang dengan birokrasi yang reformis dan adanya kepastian hukum yang terus-menerus kami benahi dan perlu dilanjutkan dalam 5 tahun mendatang. Sesuai dengan visi terwujudnya Kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik Kalimantan Tengah yang berkualitas, maka pembangunan ekonomi akan semakin produktif, berkelanjutan, Kalteng makin kuat dan berlandaskan pada iman dan kearifan budaya serta prinsip kesetaraan gender. Terkait program prioritas, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aparatur birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif. Yang lebih penting lagi adalah membangun budaya kerja birokrat yang responsif terhadap kebutuhan warga melalui perluasan partisipasi publik. Pada saatnya yang sama, kami akan meningkatkan fungsi tata kelola ruang Provinsi Kalimantan Tengah, menjamin kepastian hukum, penggunaan iklim investasi melalui pelayanan terpadu PTSP, sehingga memberikan jaminan rasa aman proses perizinan mudah birokrasi. Dengan semangat Kalteng Amanah, kami akan terus membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan profesional untuk menduduki jabatan publik sesuai dengan kompetensinya, termasuk optimalisasi penerapan e-government. Kami dengan senang hati mengajak partisipasi seluruh masyarakat Kalimantan menjadi bagian dari gerakan pembangunan Kalteng makin berkah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu. Ya, cukup. Waktu habis. Dan pemirsa juga pendengar, tadi kita telah saksikan bersama seluruh pasangan calon telah menyampaikan visi dan misinya. Dan di segmen berikutnya nanti kita akan saksikan para paslon akan menjawab pertanyaan terkait dengan penajaman dari visi misi dan juga program kerja dari masing-masing paslon. Dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Kini kita telah memasuki segmen yang kedua, dan di segmen kali ini adalah penajaman dari visi dan misi para paslon. Dengan mekanisme adalah nantinya masing-masing paslon akan mengambil 1 dari 3 amplop yang telah tersedia di kotak di meja tersebut. Jadi masing-masing kotak akan ada 3 amplop yang tersedia. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan persilahkan paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk mengambil, kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2 mengambil soal ataupun amplop dari kotak B, Pak. Silakan dipilih salah satu, serahkan kepada saya. Baik, terima kasih. Masih tersegel dengan rapi, dan saya akan buka terlebih dahulu. Nantinya pada kesempatan kali ini paslon akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa paslon nantinya akan menjawab dengan durasi 2 menit dan ditanggapi oleh paslon lainnya dengan durasi 1 menit, kemudian ditanggapi kembali oleh paslon sebelumnya dengan durasi 1 menit. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Silakan disimak paslon nomor urut 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan pencegahan stunting menjadi salah satu program pada misi paslon. Pertanyaannya,
jelaskan langkah-langkah implementasi dari program tersebut di lapangan, mengingat terbatasnya anggaran daerah, kapasitas kinerja aparatur, serta tata sosial budaya masyarakat yang belum menunjang secara baik. Paslon nomor 2, silakan dijawab. Durasi Anda menjawab 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan mendasar yang harus dipenuhi, yang harus kita utamakan. Oleh karenanya, terkait dengan program yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan dimaksud, memajukan sektor kesehatan itu adalah merupakan pangkal bahagia. Karena itu kami akan mentransformasi pola hidup bersih sehat menjadi kebiasaan sehat masyarakat Kalteng. Kemudian meningkatkan penyuluhan terkait pentingnya keseimbangan gizi dan edukasi, serta menerbitkan makanan-makanan dan berbahaya karena menggunakan pewarna tekstil, formalin dan lainnya. Kemudian juga memperdalam penjaminan ya dalam program jaminan kesehatan nasional ya. Kemudian dengan menambahkan penjaminan tambahan seperti mencakup obat tertentu dan recovery BPJS, kemudian penyediaan ambulan gratis dan lainnya. Lebih penting juga adalah memastikan lewat rawat inap untuk kelas 3 dan memberikan beasiswa pendidikan spesialis untuk dokter. Begitupun juga di dunia pendidikannya. Saya kira pendidikan dari mulai SD, SMP dan SMA itu sudah merupakan pendidikan gratis, dan kemudian pendidikan CLSTA dan seterusnya ya, yang ke atas ini untuk perguruan tinggi S1, S2, S3 itu juga perlu mendapat perhatian, karena Pak Haji Sungato Garasan selaku Gubernur Kalimantan Tengah juga telah melakukan di periode awal beliau, dan untuk ke depan tentu ini semakin ditingkatkan sampai dengan putra-putri kita ini memiliki jaminan bahwa mereka juga mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Ini karena semata-mata adalah Kalimantan Tengah kita ini memerlukan, ya saya kira memerlukan generasi penerus bangsa yang siap menyongsong masa depan lebih baik, yang menghadapi era globalisasi yang semakin maju dan majemuk. Tentunya menciptakan sumber daya manusia ini harus kita lakukan dengan baik, dan itu menjadikan kewajiban pemerintah. Sugianto. Ya, waktu habis. Paslon 1 silakan langsung menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Pasangan nomor urut 1 kami berdua sejak awal memang telah memprogramkan bagaimana masyarakat kita Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan itu lebih sehat. Kami akan memberikan edukasi, kami akan memberikan pendidikan bagaimana mereka masyarakat Kalimantan Tengah ini harus sekolah, baik tingkat dasar, SLTP, SLTA. Nah, kemudian selanjutnya kami juga sudah menyiapkan program pendidikan dasar sampai dengan SLTA gratis. Kemudian kami juga akan membayarkan BPJS-nya. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, beasiswa ya. Jadi untuk pendidikan dasar sampai SLTA itu kami gratiskan, dan yang berikutnya akan kami berikan beasiswa S1, S2 dan S3. Kami pastikan. Silakan paslon nomor 2 menanggapi ataupun menyanggah. Durasi 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya kira saya ingin tambahkan bahwa selain itu menyangkut dunia pendidikan juga yang lebih penting adalah bagaimana kita memasukkan kurikulum ya yang berorientasi kepada bisnis ya. Jadi di kurikulum itu kita ajari, karena kita berharap nanti generasi kita ke depan ini tidak hanya berharap dia menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, tetapi ketika dia lulus menjadi seorang sarjana, dia sudah dibekali dengan dunia kewirausahaan. Karena apa? Karena program yang kita laksanakan ya, salah satunya adalah program ketahanan pangan, itu juga membutuhkan kewirausahaan, sehingga generasi ke depan yang lulus ya dari sarjana S1, S2 yang nantinya mungkin mereka bermimpi menjadi ASN, itu punya alternatif kegiatan lain, pekerjaan lain untuk berwirausaha di bidangnya. Saya kira demikian. Masih ada waktu 13 atau 11 detik, bisa ditambahkan kembali atau cukup? Baik, kita tunggu sebentar, masih ada waktu. Ya, waktu habis. Langsung sekarang kami persilahkan paslon nomor urut 1, silakan ambil salah satu amplop yang tersedia di kotak A dari 3 amplop yang ada. Baik, terima kasih Pak.
Sekali lagi, untuk menjaga kerahasiaan dan juga independensi, maka pertanyaan-pertanyaan ini baru saja diberikan sesaat tadi sebelum acara dimulai dan tidak diketahui oleh siapapun, kecuali tim pakar itu sendiri. Silakan disimak paslon nomor urut 1. Apa yang saudara ketahui tentang narkoba? Bagaimana situasi permasalahannya di Kalimantan Tengah saat ini, dan bagaimana strategi Anda untuk memberantas peredaran barang haram tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa narkoba ini sangat merusak generasi penerus bangsa. Nah, untuk itu kami berdua, pasangan nomor urut 1, Ben Ujang, akan berikhtiar berusaha semaksimal mungkin supaya di Kalimantan Tengah ini tidak ada lagi narkoba. Caranya bagaimana? Yaitu kami meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan aparat keamanan, dalam hal ini BNN ya, dari kepolisian. Kemudian kami akan memberdayakan kerjasama kami dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita libatkan semua. Bagaimana ke depan agar supaya di satu lingkungan, dari yang paling kecil adalah RT, kemudian desa, kelurahan, nanti seperti kita menangani COVID juga, hampir mirip. Artinya kita buat dia zona hijaunya. Apabila misalnya satu RT, satu RW, kemudian desa, kelurahan menjadi zona hijau, maka kita berikan penghargaan, dijaga bersama supaya jangan sampai ada pengedar ataupun masyarakat setempat yang terkena narkoba. Kita tentu meningkatkan, ini harus kita sinergikan, kolaborasi antar semua pihak, terpadu, SOPD, terpadu semuanya ya, dari lintas semuanya tadi, agar supaya menjaga narkoba ke depan, supaya clear and clean di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini harapan kita bersama. Kemudian kita meningkatkan kerjasama dengan BNN, dengan pihak kepolisian, bahkan juga mungkin saja kita dengan TNI juga, bagaimana kita supaya mempersempit ruang gerak dari pengedar dan big boss ataupun bandar-bandar dari narkoba yang ada di Kalteng. Baik, waktu habis. Paslon nomor urut 2, silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, Kalimantan Tengah ini termasuk provinsi yang memiliki peredaran narkoba tinggi ya. Menurut data Badan Narkotika Nasional, 2018 itu peredaran narkotika terlarang di Kalteng itu menempati peringkat kelima. Nah, oleh karenanya Haji Sugianto Sabran di periode awal 4 tahun ini telah melakukan suatu kebijakan dan langkah-langkah konkret, koordinasi dengan instansi vertikal, kepolisian, bahkan ya. Beliau juga melakukan tindakan-tindakan terhadap bandar yang berulang kali melakukan tindakan kejahatan. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan jerah ya, dikasih timah ya di salah satu kakinya, sehingga ini juga membuatkan efek jerah bagi yang lain kalau mereka melakukan penyalahgunaan itu. Yang lebih penting juga adalah bagaimana kita melibatkan kader anti narkoba ya, itu juga penting supaya generasi-generasi kita juga mensosialisasikan, mengedukasi ke tengah masyarakat kita berapa berbahayanya narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Ya, waktu habis. Paslon nomor urut 1, silakan ditanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Kami juga menyimak ya Pak Edi ya, di awal-awal pemerintahan Pak Sugianto Sabran, malah beliau menginstruksikan tembak kepada bandar-bandar. Saya pikir itu salah ya, karena itu lain kewenangan gubernur. Yang berwenang untuk itu adalah pihak kepolisian atau BNN. Nah, maka dari itu kami tidak akan melampaui kewenangan kami. Jadi kami akan berkoordinasi bagaimana kami meningkatkan sarana prasarana dan sebagainya bersama-sama dengan BNN. Jadi pendek kata, kami bekerja sama, termasuk di sekolahan-sekolahan juga. Nanti Ben Ujang bekerja sama dengan para guru, kepala sekolah, semua orang tua murid, kami libatkan semua. Nanti akan kita kasih semacam penghargaan-penghargaan. Kemudian dalam rangka kita meningkatkan, membersihkan narkoba dari Provinsi Kalimantan Tengah. Saya rasa ini modal dasar dari generasi muda Kalteng ke depan yang lebih maju dan sejahtera. Baik, waktu habis. Iya, pemirsa dan juga pendengar,
telah kita saksikan tadi, kedua pasangan calon telah menyampaikan ataupun mempertajam visi dan misinya, telah jawab dan saling sanggah, dan nanti di segmen berikutnya kita akan saksikan para paslon akan menjawab studi kasus ini terkait dengan isu-isu aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Marilah sukseskan pilkada Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2020. Ayo datang Kita telah memasuki segmen yang ketiga. Segmen ketiga ini adalah studi kasus dari para panelis. Ini terkait dengan isu-isu ataupun juga permasalahan aktual yang terjadi dalam keseharian masyarakat Kalimantan Tengah. Dan sekali lagi, kembali kami informasikan bahwa materi ataupun pertanyaan telah disusun dan dirumuskan oleh tim panelis sesuai dengan latar belakang dan juga bidang kepakarannya. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh pasangan calon bahwa pertanyaan ataupun jawaban nantinya fokus dan tidak melebar dan dilarang ataupun tidak diperkenankan untuk menyerang persoalan pribadi dari paslon lainnya. Mekanisme dalam segmen ketiga ini adalah para paslon nantinya akan mengambil satu amplop yang ada di dalam kotak tersebut. Di kotak itu akan ada 5 amplop yang tersedia dan nantinya masing-masing paslon akan mengambil satu dan kemudian satu lagi. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 1 untuk mengambil satu dari 5 amplop pertanyaan yang terdapat di kotak tersebut. Silakan, Pak. Terima kasih. Sekaligus di sini saya akan menjelaskan bahwa nantinya paslon nomor urut 1 akan menjawab dengan durasi 1 menit 30 detik dan kemudian nanti akan ditanggapi kembali oleh paslon lainnya durasi 1 menit dan ditanggapi lagi dengan durasi 1 menit. Ya. Silakan paslon nomor urut 1 untuk disimak. Survei Indeks Persepsi Maladministrasi atau Inperma yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan 70,3% responden masih nyaman untuk mengurus secara langsung dibandingkan dengan mekanisme daring atau virtual. Selain itu terkait kenyamanan dalam mengakses informasi tentang standar layanan, ada sebanyak 51,6% responden memilih untuk bertanya langsung kepada petugas. Adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat. Pertanyaannya, jika Anda terpilih dan mendapat amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, bagaimanakah strategi pelayanan publik di era adaptasi kebiasaan baru? Silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ben Ujang akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kami, Ben Ujang, di samping kami bersedia dalam 1x24 jam memberikan informasi-informasi komunikasi yang aktif dengan masyarakat, kami juga akan membuka unit-unit pelayanan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Untuk ya khusus kami ambil contoh seperti Galian C yang sulit sekali saat ini. Galian C untuk pekerjaan masyarakat bawah, ada pasir, ada timbunan tanah, ada batu. Kami nanti akan menyerahkan kepada kabupaten kota biar memberikan izin kepada para pengusaha, kepada masyarakat. Kami berikan kemudahan. Kemudian untuk pendidikan SLTA sederajat kami akan serahkan juga kepada kabupaten kota. Gunanya apa? Agar supaya kualitas pendidikan untuk SLTA ke depan di Kalimantan Tengah itu terawasi, kualitasnya semakin baik ke depan. Buat apa kami berdua harus ikut campur? Biarkan kita serahkan kepada para bupati, wali kota.
pendek kata, Ben Ujang ke depan akan melakukan apapun demi masyarakat, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Waktu habis. Paslon nomor urut 2 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya kira memang selain apa yang disampaikan Pak Ujang, yang perlu dilakukan adalah ke depan seorang pemimpin Sugianto Edy ke depan kalau dipercaya rakyat Kalimantan Tengah adalah bagaimana mempermudah proses pelayanan ya, melalui PTSP kita ya, satu pintu. Dan 2021 bahwa kita sudah goso. Ya, goso. Jadi tidak lagi ada lagi melalui hard copy. Jadi ini mempermudah, kemudian juga memperpendek jalur waktu ya, tidak berbelit-belit. Ini salah satu juga bentuk untuk reformasi birokrasi dalam rangka untuk pelayanan publik masyarakat Kalimantan Tengah. Memang saya kira hal-hal yang terkait dengan kewenangan sebaiknya juga memang diberikan kepada daerah dan terjadi kolaborasi yang baik sehingga dunia investasi dan dunia usaha itu akan berjalan sebagaimana mestinya, kemudian juga masyarakat juga Kalimantan Tengah juga akan menikmatinya. Saya kira itu sangat penting untuk dilakukan ke depan. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi kembali, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Masyarakat saat ini Pak Edi sudah cerdas, yang penting itu real, nyata, kita memberikan pelayanan ke masyarakat, tidak berbelit-belit, tidak banyak macamnya. Nanti kalau investor masuk kita berikan syarat-syarat khusus untuk kepentingan gubernur, wakil gubernur. Kami nggak ada itu nanti ke depan. Malah kami undang nanti investor datang, ayo Pri silakan berinvestasi. Kemudian masyarakat kami juga nggak akan memikirkan ini harus keluarga, ini harus kolega, harus koroni, enggak. Kami akan bebaskan baik yang menengah ke atas, yang di tengah maupun yang di bawah, kami akan berikan semuanya. Silahkan saja masyarakat, apakah itu mau mengikuti proyek, mau ikut apa, silahkan, kami bebaskan. Jadi itu, jadi inilah yang dimaksud dengan pelayanan itu seperti itu. Artinya transparan, tidak ada ditutup-tutupi, dan manfaatnya semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Kalteng. Baik, waktunya habis. Kini giliran ataupun kesempatan kami berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil salah satu dari 4 amplop yang tersedia. Baik, terima kasih. Dengan mekanisme yang sama, ya, masih tersegel dan tersimpan dengan rapi. Baik, saya akan langsung bacakan ini studi kasus materi berikutnya. Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 oleh Ombudsman Republik Indonesia, ada 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk dalam penilaian, dan dari hasil tersebut ada 1 kabupaten yang masuk zona merah dan 2 kabupaten masuk zona kuning. Bagaimana tanggapan Anda terhadap permasalahan tersebut dan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah jika nantinya Anda terpilih menjadi gubernur ataupun wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah? Silakan dijawab paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, ya tentunya hal-hal yang terkait dengan hal seperti itu merupakan suatu kewajiban ya seorang pemimpin di masa akan datang untuk terus berbenah memperbaiki bagaimana proses pelayanan publik itu dilakukan dengan baik. Salah satunya misalnya terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ya, misalnya untuk melakukan hal itu perlu dilakukan kepada publik, mempercepat dan memaparkan kemajuan teknologi ya dengan cara pelayanan satu pintu. Yang kedua juga bagaimana ya kita bekerja sama untuk melakukan pencegahan korupsinya, itu penting karena kami mendorong sinergi dengan KPK, BPK dan BPKP, itu penting dalam rangka untuk melakukan pencegahan ya terhadap bidang korupsubgah terhadap 8 area rawan ya, diantaranya menyangkut perencanaan dan penganggaran APBD-nya.
Nah, kemudian juga mengadakan pengadaan barang dan jasa pelayanan terpadu satu pintu tadi. Kemudian aparatur pengawasan internal, AFIP-nya juga harus dibenahin ya, dari AFIP-nya, dari inspektoratnya. Kemudian manajemen ASN-nya juga harus dilakukan dengan baik. Kemudian bagaimana memaksimalkan optimalisasi pajak daerah, manajemen aset juga penting. Nah, kemudian juga yang terakhir tata kelola ya, tata kelola baik itu penggunaan dana-dana yang ada di desa maupun dana-dana sumber dana lainnya, sehingga kalau ini bisa dilakukan dengan baik, yakin ini juga akan menghasilkan layanan terbaik bagi Kalimantan Tengah ke depan. Baik, Paslon 1 silakan langsung ditanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat berbicara. Persoalan pelayanan itu adalah persoalan leadership, saya rasa persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus enak diajak komunikasi di WA, SMS, telepon, bahkan kadang-kadang harus melayani betul. Kalau sudah komunikasinya oke, koordinasi dengan para bupati, wali kota akan lancar, saya rasa. Itu kunci daripada pelayanan. Kalau pemimpinnya susah dihubungi, apalagi nomor berganti-ganti, itu tanda-tandanya itu ada indikasi bahwa pemimpin tersebut mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, masyarakat bisa menilai nih semuanya, mana kira-kira pemimpin yang benar-benar bisa melayani ke depan, tidak hanya artinya bermain kata-kata saja. Nah, kami BEN Ujang ke depan komunikasi itu dulu yang diutamakan, terutama artinya bagaimana saya BEN dan dengan Ujang Iskandar akan membuka komunikasi seluas-luasnya, koordinasi dengan bupati wali kota, semua elemen kami akan berkomunikasi dengan baik sehingga pelayanan bagus. Waktunya habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk disanggah atau ditanggapi kembali. 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya kira juga dalam hal pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita memerlukan teamwork ya. Kita ini bukan Superman tapi juga super team. Oleh karenanya memang pemimpin ke depan juga harus bisa mengkolaborasikan itu ya. Saya kira tidak bisa bekerja dengan sendiri tanpa dukungan dari organisasi-organisasi di bawahnya, perangkat-perangkat di bawahnya. Nah, oleh karenanya Sugianto Edi ke depan ini akan secara terbuka untuk memberikan layanan itu dengan baik. Kita juga akan melakukan hal-hal yang mendorong inovasi bagi perangkat-perangkat di bawahnya agar mereka bisa bekerja dengan baik untuk memberikan pelayanan dan terbuka. Saya kira kewajiban ya seorang pemimpin harus melakukan itu. Sekali lagi, kita ini diberikan amanah. Jadi harus 1 kali 24 jam juga kita harus bersedia dalam bentuk apapun untuk melayani masyarakat kita. Itu sebuah resiko yang harus kita hadapi ketika kita juga menjadi seorang pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat Kalimantan Tengah kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Baik. Iya, dan masih ada 3 amplop yang tersedia di kotak. Artinya nanti paslon 1 dan paslon 2 akan mengambil masing-masing 1 dari amplop yang tersedia. Kini giliran ataupun kesempatan bagi paslon nomor urut 1 untuk mengambil 1 dari 3 amplop yang tersedia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan kepada para paslon agar jawaban fokus dan tidak melebar, serta ini menjadi momentum atau kesempatan dari seluruh pasangan calon untuk betul-betul menyampaikan gagasan dan juga strategi serta terobosannya untuk masa depan dan juga kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Materi berikutnya untuk paslon nomor urut 1. Berdasarkan review tindak lanjut SP4N Lapor tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki SK tim SP4N Lapor di 15 instansi pemerintah. Akan tetapi hanya 10 instansi atau 67% yang aktif mengelola laporan, sedangkan 5 instansi atau 33% lainnya belum aktif. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap permasalahan dimaksud dan langkah apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengaktifkannya? Silakan dijawab, durasi 1 menit 30 detik dimulai dari saat berbicara. Sekali lagi saya tegaskan bahwa gubernur, wakil gubernur itu harus menjadi suri tauladan, baik bagi seluruh ASN yang dibinanya maupun seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Ini penting. Jadi ke depan bagaimana kita mau memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau ke kantor gubernur saja jarang. Nah, ini kami ke depan akan berkantor, akan melayani gubernur, wakil gubernur di kantor gubernur dan wakil gubernur. Ini syarat utama saya rasa. Nah, kemudian dengan adanya kita berada di kantor,
Ya siapapun yang datang kita berikan waktu semuanya, nggak membeda-bedakan apakah masyarakat mampu atau tidak mampu. Yang penting kita berikanlah pelayanan yang sama-sama optimal kepada seluruh warga masyarakat di Kalimantan Tengah. Jadi ini nanti Pak Gubernur, Wakil Gubernur membina terhadap yang masih kurang lebih 33% tadi, kita berikan pembinaan, kita berikan pendekatan kepada mereka agar supaya kinerja mereka meningkat sehingga ke depan pelayanan ya ini semakin baik dan masyarakat Kalimantan Tengah ini bisa merasakan dengan adanya pemimpin yang nomor 1 ini ke depan, oh baik, akhirnya mereka bisa merasakan alhamdulillah ini kita bisa maju dan sejahtera. Dan disinilah letaknya yang kami tawarkan kepada masyarakat Kalteng, pemimpin perubahan. Ya, waktunya habis. Paslon nomor urut 2, silakan ditanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai dari saat berbicara. Ya, saya kira kata kunci juga yang penting adalah kolaborasi antara kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur. Karena pembagian tugas itu juga jelas bagaimana seorang wakil gubernur juga membantu tugas-tugas Pak Gubernurnya. Nah, jika memang tugas itu seorang gubernur berhalangan juga harus dilakukan oleh wakil gubernur karena ini saling mengisi, saya kira ya. Kita sependapat bahwa fungsi pelayanan itu kita utamakan, bagaimana mendorong agar bawahan kita, karyawan kita supaya bisa aktif. Kita juga mendengarkan apa sih yang menjadi harapan mereka sehingga ada tercipta dalam suasana kerja yang nyaman. Yang penting ada suasana cipta kerja yang nyaman antara pegawai dengan pimpinannya. Saya kira itu lebih penting. Nah, kemudian bagaimana juga kita memberikan ruang yang cukup, ruangan yang seluas-luasnya bagaimana mereka untuk bisa berkreativitas. Ini sangat penting supaya mereka juga bisa menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan untuk kemajuan bagi pelayanan publik itu. Please, paslon nomor urut 1 silakan ditanggapi kembali, 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Saya terus terang aja meragukan Pak Edi kerjasama antara gubernur dan wakil gubernur ke depan itu. Karena di periode pertama kawan saya Habib Ismail tuh ngeluh terus beliau bahwa beliau nggak dilibatkan dalam banyak hal oleh Pak Gubernur. Ini ke depan saya pikir akan terjadi lagi karena karakter sifat dari kepemimpinan. Kalau kami berdua ini kompak dari awal dengan Pak Ben ini, ya Pak Ujang, ya. Jadi beliau apa-apa kami selalu rundingan, selalu bermusyawarah nih gimana nih dalam rangka kita membuat program pelayanan terhadap masyarakat supaya manfaat, output dan outcome dari sebuah kebijakan gubernur dan wakil gubernur ke depan itu betul-betul bisa dirasakan. Jadi ini adalah betul-betul konkret dirasakan bahwa mereka mendapat manfaat, mereka dapat rezeki, mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, berobat gratis, pendidikan gratis, itu yang ke depan. Waktunya habis, silakan kesempatan berikutnya, paslon nomor urut 2, silakan ambil 1 amplop dari 2 amplop yang tersisa. Silakan. Ya, terima kasih. Masih terkait dengan studi kasus mengenai sejumlah ataupun isu-isu aktual yang terjadi di keseharian dari masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Sekali lagi saya sampaikan kepada para pasangan calon bahwa pertanyaan, sanggahan maupun jawaban sebaiknya tidak menyerang persoalan pribadi paslon lainnya. Mohon disimak. Birokrasi modern dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menuntut kapasitas dan profesionalitas aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan merit system menjadi pilihan utama yang harus dilakukan pimpinan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Secara umum, merit system adalah merupakan penilaian kinerja ASN berdasarkan prestasi kerja. Bagaimana komitmen dari paslon untuk mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan juga netral dengan merit system di tengah pilkada langsung pada saat ini? Silakan dijawab paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya kira tadi kata kuncinya adalah bagaimana kita melibatkan semua komponen yang ada di dalam sebuah organisasi namanya pemerintah daerah.
Kita juga melibatkan semua komponen itu mulai dari para pegawai di semua eselon tingkatan itu bisa menunjukkan kreativitas dan kinerjanya dengan baik, memberikan kesempatan, memberikan reward ya bagi mereka, kemudian juga memberikan punishment ya. Punishment juga harus kita lihat klasifikasinya, pembinaan dan sebagainya. Jadi kita tidak serta-merta untuk misalnya untuk memberhentikan dia ya, prestasinya sangat baik sekali. Kalau memang baik ngapain kita berhentikan atau kita nonjobkan kan gitu. Nah, inilah salah satu bentuk bagaimana kita mengajak mereka berkolaborasi. Nah, saya juga agak bingung juga, Pak Ujang kan sepertinya a priori sekali dengan hubungan yang berdua itu sampai menyebut gitu. Endahlah Pak Ujang, kita ini jujur saja, kita ini kan masing-masing ini kan belum menjabat Pak Ujang ya, baru mau akan, saya bilang gitu kan, ya kita jalani dulu lah ya. Justru saya nanti malah curiga, jangan-jangan pasangan berdua ini nanti yang tidak harmonis ya kan, manis di depan saat kampanye, begitu 3 bulan 1 tahun malah jadi saling mengejekkan gitu kan, saling mencari-cari kesalahan. Nah, saya malah jadi curiga nih dengan hal gitu. Olehnya kita berpositif thinking lah, positif thinking. Kami Sugianto ID telah membagi kewenangan itu dan kami yakin ya, kami dengan pengalaman masih menjabat saat ini bisa berkolaborasi itu. Saya kira demikian. Ya, waktunya habis. Paslon nomor urut 1, silakan tanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Merit system itu kan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi dari ASN itu sendiri. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kita tidak membedakan dia partai apa, dukung enggak pada saat pilgub. Kemudian agamanya apa, rasnya apa, sukunya, cacat enggak tuh? Jangan kalau cacat. Ben Ujang kami pastikan tidak akan terjadi seperti itu. Kita akan adil, fair play terhadap ASN. Enggak seperti yang lalu, periode yang lalu. Nah, ini kelihatan membeda-bedakan suku, agama, dan lainnya. Kami pastikan pasangan 01 akan fair, profesionalis. Akan kami terapkan di Kalimantan Tengah. Ya, waktunya habis. Paslon nomor urut 2, silakan ditanggapi kembali atau mungkin disanggah, waktunya 1 menit. Dimulai dari saat Anda berbicara. Saya kira Pak Sugiat ini orang yang sangat toleransi, Pak. Ya, buktinya apa? Adanya Pak Ben, Pak Yuren S. Bahat tetap dipercaya, Pak, sebagai kepala Bapeda, Pak. Ya, kalau ingin membeda-bedakan pasti karena persoalan pilkada misalnya. Itu justru karena memang kompetensinya pada saat mereka mengikuti ujiannya, ujian kompetensi untuk menjadi pejabat eselon 2-nya, ya memang tertinggi. Jadi profesional, Pak, saya kira ya. Jadi jangan digeser-geser ke sana lah. Saya kira kita ini ingin memberikan wawasan kepada masyarakat Kalimantan Tengah bagaimana kita ini diberikan kepercayaan. Ingat Pak, niat kita Pak, innamal a'malu biniat. Sekali lagi, dengan niat yang baik insya Allah ya, kita juga akan menghasilkan karya-karya terbaik kita, dan kolaborasi di antara keduanya saya kira perlu dilakukan ya. Saya mengenal Pak Sugian, ya kami juga saling mengkomunikasikan. Ya wajar lah Pak Ujang, kita tuh saling mengalah lah, tupoksinya masing-masing. Jangan nanti wakil gubernur melebihi tugas gubernur Pak Ujang. Hati-hati Pak Ujang. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon, baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Dan pemirsa dan juga pendengar, tadi telah kita saksikan bersama para paslon telah menjawab berbagai studi kasus yang diajukan oleh tim panelis. Dan di segmen berikutnya nanti juga tidak kalah menariknya, karena nanti kami akan menghadirkan ataupun menayangkan sebuah gambar yang itu juga terkait dengan isu-isu aktual yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk para paslon kita malam hari ini. Terima kasih. Para hadirin, pemirsa dan juga pendengar, kita telah memasuki segmen yang keempat. Di segmen keempat ini akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah gambar berbicara dan sesi kedua adalah debat terbuka antar paslon. Di sesi yang pertama atau gambar berbicara, kami akan menayangkan foto atau gambar yang nantinya para paslon akan merespon ataupun menanggapi gambar dan foto tersebut yang tentunya terkait dengan realita-realita yang ada di tengah masyarakat.
gambar ataupun foto yang akan ditayangkan nantinya tergantung dari amplop yang akan dipilih oleh masing-masing pasangan calon. Di dalam kotak tersebut akan ada 3 amplop, dan untuk kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk mengambil 1 amplop dari kotak tersebut. Silakan, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Amplop ini akan berisi nomor yang nantinya juga ada foto ataupun gambar terkait dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, ini adalah materi atau gambar nomor 2. Ya, silakan ditayangkan materi atau gambar nomor 2. Bapak-bapak paslon nomor urut 1, silakan disimak gambar tersebut. Ya, apa komentar Anda terhadap gambar ini? Lalu bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tengah suasana pandemi COVID-19 ini? Silahkan paslon 1 untuk merespon. Waktunya 1 menit dimulai dari saat berbicara. Yang pertama, memang pada saat COVID ini kita betul-betul bagaimana kita mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Kami ke depan akan bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, ya, gugus tugas dan lain sebagainya, semuanya sampai kabupaten kota. Kami akan bersama-sama membuat zona-zona hijau, apakah RT, desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga seluruh kegiatan yang ada di wilayah tersebut nanti aktivitasnya akan kita normalkan. Kemudian selanjutnya protokol kesehatan yang jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu betul-betul harus diterapkan oleh masyarakat. Nah, maka dari itu harapan kita ke depan dengan kami punya program membayarkan BPJS seluruh warga masyarakat di Kalimantan Tengah ini, maka masyarakat apabila berobat gratis. Waktu habis paslon nomor urut 2, silakan ditanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya rasa itu merupakan jaminan bagi masyarakat, ya. Masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan itu merupakan kewajiban pemerintah kita untuk memberikan sumber penganggaran yang memadai. Karena bidang kesehatan inilah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat Kalimantan Tengah kita. Nah, oleh karenanya di tengah pandemi yang masih melanda bangsa dan negara kita, juga wilayah kita sudah berang tentu, ya, perhatian khusus juga harus kita berikan melalui BPJS ini, ya, untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Ya, di samping juga kita juga memberikan stimulus yang bisa bermanfaat buat masyarakat menghadapi COVID, ya, terkait juga bagaimana edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Itu penting sekali. Saya kira Sugianto Edi ke depan kita melalui program-program di bidang kesehatan itu sudah tentu akan memperhatikan kepentingan masyarakat luas, dan bagaimana kemudian masyarakat Kalimantan di masa akan datang betul-betul sehat, ya, dari persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kita ini. Terima kasih. Baik, paslon 1 silakan ditanggapi kembali, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kami berdua akan berusaha semaksimal mungkin agar supaya protokol kesehatan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Kami akan membuat zona-zona hijau di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah ini, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan dan sebagainya akan berjalan. Kami akan membayarkan BPJS masyarakat, jadi artinya masyarakat apabila berobat gratis. Jadi intinya adalah kami akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kami akan awasi bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Kita buka komunikasi 24 jam kepada masyarakat. Nah, maka dari itu Ben Ujang ke depan ini menitik beratkan kepada pelayanan, kepada komunikasi, supaya kita tahu bahwa masyarakat itu betul-betul terlayani dengan baik. Kemudian insentif juga perlu kita berikan, reward akan kita berikan kepada petugas-petugas kesehatan ke depan. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Ini kesempatan berikutnya, paslon nomor urut 2 silakan mengambil 1 amplop dari kotak yang tersedia, masih ada 2 amplop tersisa. Ya, terima kasih, Pak. Ini masih akan berisi studi kasus dari
maksud saya berisi foto terkait dengan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita akan lihat nomor berapakah yang diambil oleh paslon nomor urut 2. Ya, ini adalah materi nomor 3. Silakan ditayangkan foto materi nomor 3. Silakan tanggapan Anda atau apa yang Anda pahami dari gambar ini, dan apa solusi ataupun kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk memberantas kasus ini di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Silakan dijawab paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, sangat miris sekali ya kita melihat gambar ini, seorang ibu ya dan seorang bapak, suami istri yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Saya kira ini sebuah pelajaran bagi kita semua bagaimana kepemimpinan seorang pemimpin ke depan untuk bisa fokus ya di dalam mengatasi persoalan narkoba ini. Tentunya juga selain dari tindakan edukasi ya, tindakan tegas tadi yang saya sampaikan, juga bagaimana pembinaan dilakukan ya untuk memulihkan para pecandu ini yang mungkin sudah sekian lama menggunakan ini supaya mereka bisa cepat kembali ya, dibina ya. Ini penting ya, karena kita juga Pak Sugianto sudah melakukan itu dan ada tempat untuk pembinaan itu. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan instansi vertikal terkait lainnya untuk dalam rangka untuk melakukan sosialisasi edukasi. Dan tidak segan, sekali lagi, jangan kata kita takut untuk mengatasi peredaran itu. Kita babat sampai dengan bandar-bandar yang memang mengganggu. Ya, waktunya habis. Paslon nomor urut 1 silakan ditanggapi, durasinya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak, dengan BNN, dengan kepolisian, dengan TNI. Makanya kami ada program insentif yang melewati kecamatan dan desa, ada insentif kepada Kapolsek, kepada Danramil, Babinsa, Babin Kamtipmas. Kami akan memutus mata rantai narkoba. Semua pintu yang masuk ke Kalimantan Tengah, darat, laut, udara, ini akan kami tutup bersama-sama dengan aparat TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat. Artinya apa? Kami akan pelajari betul-betul, libatkan semua elemen masyarakat, siapapun kita libatkan, sehingga putus mata rantainya. Kemudian nanti keluarga kita akan berikan insentif yang memadai kepada daerah-daerah yang sudah jadi zona hijau dari narkoba. Terus menerus dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan seprovinsi Kalimantan Tengah. Kita lombakan agar supaya clean and clear di Kalimantan Tengah. Baik, waktunya habis. Paslon nomor urut 2 silakan menanggapi kembali atau memberikan tanggapan akhir, durasinya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, memang sebagaimana kita ketahui bahwa Kalteng ini kan cukup tinggi, tadi saya sampaikan bahwa peredaran narkotikanya juga masuk 5 besar. Nah, saya kira ini PR tersendiri di kemudian hari. Selain apa yang disampaikan Pak Ujang, ya tentunya juga bagaimana kolaborasi dibangun ya semua daerah ya. Kita juga memberdayakan, kita kan sudah ada namanya Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten yang diketuai oleh masing-masing wakil bupati, wakil wali kota di provinsi juga. Kemudian juga ada satuan tugas yang untuk menangani Kalaksa. Nah, inilah yang kita libatkan untuk menjaga teritorial wilayah Kalimantan Tengah ini agar tidak ada barang haram ini yang masuk ke wilayah kita, sehingga ini bisa merusak ya generasi penerus bangsa kita. Nah, inilah yang kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi agar narkotika dan obat-obat terlarang ini tidak masuk ke wilayah kita, termasuk yang ada di gambar tadi. Saya kira itu yang harus dilakukan pemimpin di masa yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, baik. Ya, kita akhiri sesi yang pertama di segmen kali ini, yaitu tadi gambar berbicara. Namun masih ada sesi berikutnya di segmen kali ini, yaitu adalah debat terbuka antar pasangan calon, tentu saja terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik Kalimantan Tengah. Sekali lagi kami ingatkan kepada para paslon untuk pertanyaan maupun jawaban dan juga sanggahan serta tanggapan fokus dan tidak melebar, dan juga tidak menyerang ataupun dilarang untuk menyerang persoalan pribadi dari paslon lainnya. Waktu untuk bertanya adalah 30 detik dan waktu menjawab 1 menit 30 detik, dan silakan ditanggapi masing-masing 1 menit. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Silahkan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Durasi Anda 30 detik.
Dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Edi, ada laporan masyarakat di Kecamatan Maliku dan Pandih Batu selama Bapak menjabat sebagai Bupati mengeluarkan izin kena lokasi tram, Pak. Tanggapan Bapak bagaimana? Perusahaannya namanya PT Buana Bimo Cahaya. Kebetulan saya bawa semua berkasnya ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ujang. Ya, silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Ujang. Ya, ini juga mengklarifikasi mungkin apa yang disampaikan kemarin, yang berita-berita itu PT Sapalar ternyata diserempetkan lagi ke Buana Citra ini ya. Nah, saya kira tentunya di dalam memberikan izin kita itu memerlukan adanya pertimbangan teknis ya, teknis dari dinas instansi terkait ya, ada BPN, ada Dinas Pertanian, ada Lingkungan Hidup, kemudian ada PTSP. Semua sudah melalui prosedur ya, mekanisme. Ya kita lihat apakah itu masuk dalam kawasan itu apakah tidak. Tapi yang pasti Pak Ujang, ketika memang izin lokasi kemudian UV ya misalnya keluar, tentu proses itu juga sudah melalui mekanisme yang ada ya, sudah diinklav ya dari luasan yang ada. Saya kira kita tidak semudah itu untuk mengeluarkan ya. Mari kita cek ke lapangan ya, apakah ini masuk dalam kawasan tersebut atau tidak. Yang pasti pertimbangan untuk mengeluarkan satu proses perizinan itu ya, itu juga memerlukan pemikiran yang sudah matang ya, artinya sudah melalui mekanisme dari pertimbangan teknis yang diberikan kepada yang mengajukan izin itu. Nah kemudian saya kira ya dalam kesempatan yang ini bagaimana kita bisa memberikan perizinan ini untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat ya. Kita investasi boleh, tetapi kita juga ingin bahwa investasi ini memberikan kesejahteraan masyarakat. Tapi yakin kita akan lakukan hal yang terbaik buat masyarakat. Saya kira demikian. Ya, baik. Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya kali ini 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, masalahnya Pak Edi, pertek memang sudah diberikan. Ini saya katakan dokumennya lengkap. Pertek diberikan, tapi izin lokasinya tetap aja lokasinya di daerah terang itu. Nah ini masyarakat Pandi Batu kemudian Maliku resah, kenapa nih daerah pemukiman kami kok diberikan izin. Nah kemudian pengusahanya juga, waduh kenapa nih kami kok dijanjiin mau dikasih perizinan untuk berinvestasi, kok tahu-tahu izinnya di lokasi tram. Nah ini memang betul yang disampaikan Pak Edi tadi, jadi memang sudah ada pertimbangan teknis, tapi izin lokasinya itu tetap dikeluarkan. Tentu saya lihat di sini tanpa mempertimbangkan pertimbangan teknis. Izin lokasi tetap dikeluarin, tidak melihat pertimbangan teknis. Ini maksudnya yang saya kritisi. Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 2 silakan menanggapi kembali sekaligus tanggapan akhir. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, seorang pemimpin itu kita memang harus bisa menerima masukan ya, kritik dan saran, tetapi juga kita juga tidak harus bisa memberikan yang terbaik ya dalam hal ini. Tentu sekali lagi saya sampaikan Pak Ujang bahwa di dalam memberikan perizinan itu kita sudah melalui proses yang sebagaimana kita ketahui dipertimbangkan ya. Mari nanti kita cek bagaimana lokasi-lokasi itu. Yang pasti kita tidak salah lah ya. Kalaupun ada hal-hal yang kan bisa dibicarakan, disampaikan ya, kita lakukan dengan baik ya, musyawarah mufakat dan sebagainya. Misalnya kalau ada terjadi, saya kira tidak ada hal-hal investasi ini diberikan dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dan untuk kemajuan pembangunan. Nah oleh karenanya saya kira apa yang disampaikan Pak Ujang tadi yang merupakan hal-hal yang ya barangkali dalam suasana seperti ini ya dicari-carilah, saya kira seperti itu. Nah inilah saya kira Pak Ujang, mari kita berbuat yang terbaik lah buat masyarakat Kalimantan Tengah. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, kalau tadi paslon nomor urut 1 sudah memberikan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2, kesempatan berikutnya kami berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, durasi bertanya 30 detik. Dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya kira pasangan nomor 1, saya
mendapat catatan bahwa kasus-kasus yang berada di, mohon maaf nih Pak Ben, di wilayah Pak Ben misalnya dari 2013 sampai dengan sekarang itu banyak hal yang terkait dengan OTT ya, kemudian ya masalah-masalah tertangkapnya. Ini bagaimana Bapak mengatasi ini? Dan ini ironis sekali Pak, kasus-kasus seperti ini menimpa ya para pegawai di sana. Bagaimana Pak mengatasinya ke depan? Baik, paslon nomor urut 1 silakan dijawab, durasinya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya kira ya kita melakukan pembinaan ya supaya yang sudah terjadi jangan terjadi lagi. Jadi ya kita bisa buktikan tidak ada yang berulang kan. Nah ini ya kembali lagi ya kita sebagai pejabat pembina kepegawaian juga mitra kita dengan dewan supaya jangan terjadi lagi, terulang lagi ya, dimana yang terjadi pada tahun ya 2015 ya kita akui ya itu yang namanya ya kesalahan, dan beranjak dari itu tugas kita adalah ya melakukan pembinaan, dan saya lihat sekarang sudah mulai bagus ya. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran ya. Jadi kembali lagi ya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Jadi ya namanya OTT ya kita akui, di PRD juga ya ada 7 orang yang kena kan? Juga dari ASN juga ya. Tapi sekarang tidak ada lagi itu. Terima kasih Pak Edi ya. Baik, paslon nomor urut 2 silakan untuk ditanggapi, waktunya 1 menit dari mulai Anda berbicara. Ya, saya kira mungkin saya ingin menambahkan juga terkait dengan itu. Disinilah diperlukan seorang leadership, political will dari seorang pemimpin untuk bisa mau memberikan contoh terbaik ya. Kita berikan bahwa ini persoalan-persoalan ini. Makanya melalui Korsubgah itulah cara pencegahan yang baik ya, terukur, sehingga juga kita bisa mencegah terjadinya hal seperti itu. Kemudian juga kita harus melibatkan semua komponen yang ada di dalam untuk mau terbuka ya, mau terbuka bagaimana persoalan-persoalan ini di kemudian hari tidak terjadi lagi. Kemudian bagaimana kita mengurus tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian juga terkait juga tata kelola keuangan yang baik. Saya kira ini poin penting yang harus dilakukan ketika memang ini harus tidak terjadi. Bagaimana keinginan politik seorang pemimpin itu untuk melakukan dengan keras, saya kira dengan keras, dengan aturan dan petunjuk yang ada, sehingga ini tidak perlu terjadi lagi pada ASN kita atau masyarakat kita yang ada di sana. Demikian, terima kasih. Baik, paslon nomor urut 1 silakan menanggapi kembali atau berikan tanggapan akhir, durasinya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ke depan 5 tahun ke depan Ben Ujang kalau dipercaya oleh masyarakat, saya akan mengawasi. Kami akan melakukan pembinaan terhadap ASN, terhadap siapa saja yang ada di wilayah otoritas kami. Saya yang akan melakukan pengawasan itu, karena memang tugas dari wakil, salah satunya adalah pengawasan. Kemudian yang kedua, ya kita lakukan pembinaan yang maksimal, pendekatan secara persuasif. Apa masalahnya? Kita ajak komunikasi semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana gubernur dan wakil gubernur bersih ke depan. Jangan ada korupsi. Ini yang utama. Makanya kuncinya adalah pelayanan publik yang transparan. Semua kita buka lebar-lebar, nggak ada lagi soal ada dugaan meminta saham, dugaan meminta uang. Nggak ada lagi gubernur ke depan. Kita buka seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. Ya baik, waktunya habis. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para paslon kita malam hari ini, baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Tadi sudah kita saksikan bersama para paslon saling bertanya dan saling menjawab, dan kita akan segera masuki segmen berikutnya usai bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.
kita masuki segmen yang kelima, dan di segmen kali ini para paslon masih akan mengajukan debat terbuka antar paslon. Dan sekali lagi terkait dengan tema kita malam hari ini tentu saja, yaitu adalah reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi kepada para paslon agar pertanyaan, sanggahan, dan jawaban tentu saja fokus dan tidak melebar, dan tidak diperkenankan atau dilarang untuk menyerang persoalan pribadi dari paslon lainnya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan persilahkan paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 1. Dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat, kami berpendapat yang terbaik adalah berbasis kerangka kelembagaan alias terinstitusionalisasi. Dengan begitu tak terpengaruh pada faktor pemimpin yang akan selalu datang silih berganti. Apa kerangka kelembagaan yang Bapak siapkan untuk hal ini? Masih ada waktu, pertanyaan sudah cukup? Terima kasih. Baik, kita tunggu. Ya, paslon nomor urut 1 silakan dijawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Di samping lembaga, memang keteladanan pemimpin, gubernur, wakil gubernur, keteladanan itu utama. Kemudian kebersihan, kejujuran seorang pemimpin itu adalah mutlak. Baru kita berbicara tentang sistem lembaga yang kita bangun. Jadi kami akan menyerahkan kepada kabupaten kota supaya pelayanan cepat ke depan, tepat, prima. Jadi masyarakat nggak repot-repot lagi datang harus ketemu gubernur, wakil gubernur, enggak. Ke depan kami akan serahkan semuanya yang terkait dengan perizinan tertentu itu kita akan buka unit-unit pelayanan di setiap kabupaten kota, dan itu free semua, tidak akan ada pungutan-pungutan yang liar, kecuali yang memang menurut aturan itu ada biaya, tapi semuanya terukur. Kami akan buat waktunya, biayanya, dan siapapun yang datang, gak usah yang namanya pakai calo-calo, siapapun kita berikan akses terbuka. Kami akan melayani terhadap masyarakat Kalimantan Tengah ini. Jadi betul-betul ke depan pelayanan prima, unggul di Kalimantan Tengah itu terwujud. Kenapa? Kami meyakini untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang maju, kemudian masyarakatnya sejahtera itu ya dengan keterbukaan dan keteladanan kepemimpinan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 2 silakan ditanggapi jawaban tersebut. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya kira juga sistem yang kita bangun itu juga harus melibatkan semua komponen yang ada di dalamnya, itu penting. Karena dengan sistem yang dibangun, ya, sistem digitalisasi, ya, kemudian juga terpadu dalam satu pintu. Nah, siapapun, saya kira kalau sudah berjalan dengan baik, itu juga bisa diakses dengan nyaman. Saya kira itu penting. Kemudian kalau ini juga bisa dilaksanakan, berarti juga kita harus menerapkan itu, ya, mengkoordinasikan ini dengan seluruh wilayah kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah ini untuk menerapkan sistem yang kita laksanakan, misalnya e-government-nya, ya, e-corporate commitment, kemudian juga hal-hal yang lain berkenaan dengan bagaimana sistem pelayanan itu, ya, kemudian kelembagaan itu, pemerintahan itu bisa dengan baik. Saya kira itu penting. Yang lebih penting adalah political will, sekali lagi, kemauan kita untuk mau berbuat yang terbaik untuk melayani masyarakat di Kalimantan Tengah. Saya kira ini, demikian, terima kasih. Baik. Ya, paslon nomor urut 1 silakan ditanggapi kembali. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Semua sistem yang ada akan kita terapkan di Kalimantan Tengah ke depan. TKBN Ujang memimpin, tapi yang penting itu adalah keterbukaan, transparan. Sebaik apapun sistem yang kita bangun, kalau pemimpinnya korup, nggak terbuka, nggak akan ada gunanya. Saya pikir itulah persoalan kepemimpinan, trust. Ketika pemimpinnya itu jujur, bisa dipercaya, omongannya A, B, B, C, C, nggak berubah-ubah. Inilah pelayanan. Masyarakat percaya, investor percaya. Nanti kalau enggak, investor begitu dia mau berinvestasi, mau beli apa saja, ya, sumber daya alam kita di Kalimantan Tengah, terus terangnya seperti sekarang ini ditanyakan aman enggak, dan jangan ditangkap. Walaupun sudah legal, nanti ditangkap, dicegat di mana-mana.
tonggangnya. Ini yang terjadi. Kami tidak akan terjadi ke depan, terbuka semuanya, dan kami tidak akan membebani para pelaku bisnis yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Kalau tadi paslon nomor urut 2 sudah bertanya pada paslon nomor urut 1, kini kesempatan berikutnya akan kami berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Durasi bertanya 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Edi, saya sepakat sebenarnya bahwa soal kepemimpinan ini adalah niat kita, niat ikhlas kita, ketulusan kita. Jangan ada dusta di antara kita sebagai seorang pemimpin dengan masyarakat. Ini yang utama. Kemudian bagaimana sinergi antara keharmonisan antara pasangan, ini yang penting, sehingga outputnya ada pelayanan. Bagaimana menyikapi hal itu? Silakan. Baik, langsung dijawab paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira mutlak, ya, itu mutlak. Karena memang sekali lagi ketika kita memang dipercaya masyarakat untuk jadi seorang pemimpin, hal yang penting kita lakukan adalah keikhlasan kita, ya. Keikhlasan kita untuk bisa melayani, ya, terbuka, oke. Kemudian kita juga bisa memberikan rasa amannya pasti, ya. Kemudian juga kita mampu juga mendengarkan, ya, mendengarkan. Saya kira ini semua proses yang harus berjalan. Nah, kemudian memang tidak gampang untuk melakukan itu, ya, tetapi sekali lagi dengan niat yang baik, niat tulus ikhlas, apalagi didasari dengan keinginan yang kuat, bagaimana kita ini menjadi seorang pemimpin betul-betul semata-mata, ya, nawaitunya tadi berpihak kepada rakyat, mengabdi kepada rakyat. Nah, inilah. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah bagaimana melibatkan semua komponen yang ada di institusi, namanya jajaran pemerintah daerah. Kita juga mau mendengarkan keluh kesah, ya, terhadap pegawai kita, bawahan kita, dan kita menerima masukan-masukan yang diberikannya, sehingga pada saatnya nanti akan terbangun sebuah sistem yang sangat baik sekali untuk bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman, ya. Nah, ini juga akan memberikan hasil yang atau output dan outcome yang luar biasa. Kemudian saya kira lebih penting adalah bagaimana kita juga mau, ya, mengatasi persoalan-persoalan ada dengan cepat. Saya kira itu penting untuk ke depan seorang pemimpin. Terima kasih. Ya, baik. Paslon nomor urut 1 silakan ditanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Tentu ketika kita membuat program seperti Ben Ujang membuat program itu adalah bagaimana memperbaiki kondisi saat ini, Pak Edi. Jadi kondisi saat ini terus terang aja, menurut penilaian masyarakat di periode pertama Pak Sugianto ini sangat kurang, ya, dalam memberikan pelayanan, tidak terbuka, jarang ke kantor. Jadi ini fakta, mereka susah sekali untuk ketemu. Nah, bagaimana mau meningkatkan pelayanan publik? Ini persoalan ketauladanan saya pikir ke depan. Nah, jadi makanya kami antitesa dari itu, kebalikan dari itu. Kami akan memberikan pelayanan yang baik, yang sangat prima kepada masyarakat. Kami akan berkomunikasi, membuka komunikasi semuanya, sehingga masyarakat tuh kelas apapun, nggak punya WA, SMS, ya kita balasi, kita berikan pelayanan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Paslon nomor urut 2 silakan ditanggapi kembali sekaligus tanggapan akhir. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya sependapat bahwa apa yang disampaikan Pak Ujang tadi, tetapi memang yang lebih penting adalah bagaimana sekali lagi kita ingin membawa semua ini dalam suasana yang kerja yang nyaman, ya, suasana kebersamaan dan juga tidak terbuka, ya. Saya kira kalau misalnya kita harus SMS buka dan sebagainya, memang harus kita lakukan itu, ya, harus kita lakukan, dan kita juga punya perangkat, ya, yang harus kita siap menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat, dan harus kita siap jawab. Nah, oleh karenanya Sugianto Edi bila nanti dipercaya Kalimantan Tengah, kami juga akan memberikan pelayanan yang terbuka, ya, yang bisa satu kali dulu aja diakses, yang bisa dijawab oleh pemimpin, ya, melalui langsung ataupun tidak langsung. Saya kira itu penting. Sekali lagi Pak Ujang, saya kira niat kita Pak Ujang, kita jangan a priori lah. Kita nih berbicaranya yang wajar-wajar saja, ya, yang sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Ya, ini akhir dari segmen kali ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para pasangan calon kita malam ini.
Dan tadi kita sudah saksikan para paslon saling bertanya dan saling menjawab dalam sesi debat terbuka. Dan di segmen berikutnya kita akan dengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kembali kita berikan aplaus untuk dua paslon kita malam hari ini. Terima kasih. Hadirin pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dan juga pendengar RRI Palangkaraya, jika tadi kita sudah menyaksikan bersama para kandidat berdebat seputar visi misi dan juga permasalahan aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah, di segmen ke-6 ini atau di segmen terakhir ini para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup ataupun closing statement yang akan menegaskan mengapa Anda kemudian layak untuk mengemban amanah menjadi kepala daerah ataupun menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 tahun ke depan. Durasi penyampaian closing statement ini adalah 2 menit untuk masing-masing paslon, dan untuk penyampaian pidato penutup ini kesempatan pertama akan saya berikan kepada paslon nomor urut 1 dan kemudian paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1, silakan sampaikan pernyataan penutup atau closing statement Anda, durasi 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, tapi selamat lingkungan atas semua sujud kalian yang melembang. Salam kebajikan, namo budaya. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dan banggakan. Ketua KPU, Bawaslu dan jajaran yang kami cintai dan kami banggakan. Dan seluruh partai pengusung, partai pendukung yang kami cintai dan banggakan. Serta yang kami cintai, yaitu saudara kami Bapak Sugianto Sabran dan Bapak Edi Pratowo. Debat publik putaran ketiga kali ini tidak lebih dari kontestasi adu gagasan dan ide serta visi misi. Mari kita bersama menjaga pesta demokrasi ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jangan ada provokasi dan jangan ada intimidasi dan politik uang. Yang lebih penting hasil dari demokrasi bagaimana mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, sejahtera, mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata. Kalimantan Tengah kita jadikan rumah bersama, semangat gotong royong dalam satu atap, satu rasa dan satu jiwa, dan mengedepankan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Izinkanlah kami, Bung Brahim Mesbahat, Ujang Iskandar, mengajak masyarakat Kalimantan Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, partai pengusung maupun partai pendukung yang terlibat dalam gerakan perubahan bersama pemimpin perubahan. Ben Ujang, akhir kata, bertekad mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Waktunya habis. Kesempatan berikutnya kepada paslon nomor urut 2. Silakan sampaikan pidato ataupun pernyataan penutup sekaligus closing statement Anda. Durasinya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudariku, seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah yang saya banggakan. Malam ini kita telah melewati debat ketiga, debat yang terakhir pemilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Tapi perjuangan belum berakhir. Saya, Haji Edi Pratowo dan Haji Sugianto Sabran, pasangan nomor urut 2, bertekad sepenuh jiwa untuk mengorbitkan Provinsi Kalimantan Tengah, bukan hanya menjadi kebanggaan warga bumi Tambun Bungai, tapi juga bangsa nasional. Pembangunan Kalteng Berkah selama 5 tahun terakhir mengalami percepatan. Izinkan kami untuk melanjutkan pembangunan agar Kalteng makin berkah. Seraya mohon dan restu dari Ibu semua, Bapak Ibu semua, kami menyadari bahwa menjaga Kalteng adalah amanah dan leluhur kita. Rumah yang nyaman dan elok bagi semua suku, agama, dan golongan. Sebuah mozaik kemajemukan yang saling mencintai di atas pondasi Huma Betang untuk semakin menkokohkan bumi Pancasila. Kami akan terus berinovasi melayani rakyat tanpa diskriminasi. Pembangunan infrastruktur terus berjalan. Aparatur birokrasi bekerja dengan cepat, tepat, dan tuntas. Suasana kerukunan terjaga secara harmonis. Tak lama lagi program Food Estate akan menyerap ribuan lapangan kerja. Semua itu akan segera dituntaskan ketika
pemimpin hadir sebagai solusi, bukan sebagai pembawa masalah. Pemimpin yang bermental pelayan juga ditopang dengan reformasi birokrasi dan adanya kepastian hukum sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Tanggal 9 Desember 2020 adalah tahun penentu bagaimana nasib Kalimantan Tengah untuk 5 tahun ke depan. Kami mengajak seluruh Bapak Ibu sekalian, Mama Mina, Pak Hari Samadian, sedulur-sedulurku sekalian untuk berdoa dari rumah sesuai dengan agama masing-masing tanggal 9 nanti. Meringankan langkah kaki, masuk ke TPS, pilih paslon nomor 2 Sugianto Edi Pratowo. Terima kasih. Dengan mencoblos nomor 2 kita akan menang dalam pemilu tanggal 9 Desember nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya cukup. Ini menjadi akhir dari debat publik kita malam hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam debat publik Pilkada Kalimantan Tengah tahun 2020. Dan untuk mengakhiri debat publik malam hari ini, sebagai bentuk ataupun upaya meneguhkan semangat kita bersama untuk sama-sama menjaga pemilu yang damai ataupun pilkada yang damai untuk tentu saja kesejahteraan dari masyarakat Kalimantan Tengah.